Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas mengenai tentang apa itu observasi psikologi. Nah, pasti kalian kan ingin tahu banget kan? Nah, apalagi metode penelitian observasi. Metode ini sangat penting banget buat kita memahami perilaku dan perbuatan seseorang. Nah, kali ini aku akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang observasi psikologi, mulai dari pengertian, jenis-jenis, instrumen observasi. Observasi adalah metode yang sangat penting untuk memahami perilaku seseorang secara langsung. Nah, observasi psikologi yaitu proses sistematis dalam mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam situasi tertentu. Nah, melalui observasi ini kita dapat melihat bagaimana seseorang itu bertindak, merespon, dan berinteraksi tanpa perilaku mengandalkan kata-kata atau laporan dari mereka. Nah, tujuan dari observasi ini yaitu bukan untuk menilai, tetapi untuk memperoleh data yang objektif tentang perilaku yang nyata, sehingga kita dapat memahami pola pikir seseorang, emosi, dan tindakan seseorang dari sudut pandang secara ilmiah. Nah, itu tadi merupakan sedikit gambaran umum mengenai tentang observasi. Selanjutnya, mari kita simak dan pahami bersama secara mendalam dan juga secara detail. Definisi observasi. Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis terhadap perilaku, gejala, atau fenomena tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dianalisis secara ilmiah. Karakteristik dari observasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama 1. Sistematis, kemudian terencana, objektif, dan fokus pada perilaku yang diamati. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Observasi terbagi menjadi 6. Yang pertama observasi partisipan, yaitu peneliti ikut serta langsung dalam pengamatan aktivitas subjek. Jadi ini bisa dirasakan dari dalam oleh seorang pengamat. Kemudian yang kedua observasi non-partisipan, yaitu pengamat tidak ikut langsung dalam aktivitas subjek, akan tetapi hanya mengamat dari luar saja. Kemudian yang ketiga observasi terstruktur, yaitu metode ini dilakukan tanpa pedoman dan instrumen yang baku. Peneliti bebas mencatat apa yang dianggapnya penting. Kemudian yang keempat yaitu observasi tidak terstruktur, yaitu observasi tidak terstruktur di mana peneliti tidak memakai pedoman khusus atau kategori yang cocok atau kaku. Untuk peneliti eksploratif, lebih bebas dan fleksibel. Kemudian yang kelima observasi non alamiah, yaitu pengamat dilakukan dengan buatan atau settingan dengan prosedur baku dan dimanipulasi untuk melihat dampaknya pada perilaku subjek. Kemudian yang terakhir yaitu observasi alamiah, yaitu pengamatan perilaku di lingkungan asli atau pada kehidupan sehari-hari tanpa memanipulasi data dan settingan buatan. Kemudian perencanaan observasi. Perencanaan observasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yaitu di mana arah atau sasaran utama yang ingin dicapai dari peneliti. Fungsinya memberikan arah kegiatan penelitian, membatasi ruang lingkup dalam agar fokus, dan menjadi pedoman dalam menentukan metode. Kemudian yang kedua menetapkan subjek, yaitu subjek individu, kelompok atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pertimbangan dalam memilih subjek, referensi dengan tujuan penelitian, ketersediaan dan kemudahan diakses, dan kelayakan etis atau memperhatinkan persetujuan dan kerahasiaan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan setting atau latar belakang.
Setting adalah tempat atau konteks di mana peneliti atau observasi dilakukan. Jenis setting itu terbagi menjadi dua, yaitu alamiah dan eksperimental. Yaitu alamiah adalah lingkungan nyata tanpa manipulasi, sedangkan eksperimental yaitu lingkungan yang diatur peneliti untuk menguji variabel. Kemudian yang keempat yaitu menyiapkan instrumen. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis instrumen yaitu seperti lembaran observasi, kuesioner, wawancara, dan tes psikologi. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun prosedur. Komponen prosedur terbagi menjadi 5. Yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga pencatatan, keempat analisis data, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Kemudian tahapan-tahapan dalam observasi. Dalam menjalankan observasi, seorang pengamat perlu memiliki berbagai keterampilan untuk dapat menjadi pengamat yang efektif. Observasi terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu seperti persiapan dan tahapan pengumpulan data dan juga tahap analisis hasil. Nah, dalam tahapan-tahapan observasi ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama tahapan persiapan, mencakup sejumlah aktivitas yang harus dilakukan, termasuk menentukan tujuan, menentukan target, menentukan batas ruang lingkup, dan memilih lokasi, menyiapkan peralatan yang diperlukan, serta memperoleh persetujuan dari peserta. Observasi disusun dengan cermat dan tepat agar pelaksanaan observasi benar-benar memperoleh data yang dibutuhkan dan memperoleh data yang akurat dan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Di sini pengamat mulai menerapkan elemen yang dirancang pada tahapan persiapan, yaitu melaksanakan observasi langsung di lokasi yang telah ditentukan secara mencatat informasi penting yang ditemukan selama observasi berlangsung hingga waktu yang sudah ditetapkan, atau hingga pengamat merasa bahwa data yang terkumpul cukup untuk dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu tahap menulis data hasil. Observasi saat melakukan pengamat diharuskan untuk segera mencatat hasil pengamatnya. Hal ini penting agar data yang diperoleh tetap terjaga dan terakurat. Kemudian yang keempat yaitu tahap analisis data dan menyusun laporan hasil observasi. Tahapan ini pengamat melakukan analisis mendalam terhadap data yang masih berupa catatan lapangan. Tujuan dari tahapan keempat ini yaitu adalah analisis untuk memberikan makna terhadap perilaku yang diamati dan mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian merinci hasil temuan lapangan dalam observasi. Kemudian tahapan yang kelima yaitu membuat kesimpulan hasil observasi. Kesimpulan yang ditarik harus berdasarkan serangkaian analisis data yang telah dilakukan. Nah, dari materi-materi sebelumnya, ini adalah materi terakhir yaitu instrumen observasi. Nah, yang pertama yaitu checklist. Checklist adalah metode pencatatan dalam observasi yang digunakan untuk menilai atau tidaknya pengetahuan, keterampilan, atau perilaku tertentu. Metode ini bersifat tertutup karena hasilnya hanya berupa tanda ya atau tidak, atau centang dan silang tanpa catatan detail tentang kejadian yang diamati, yaitu agar berfungsi dengan baik setiap kriteria dalam checklist harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat diamati secara langsung, sehingga tidak menimbulkan penilaian subjektif. Contohnya, pada penilaian kemampuan motorik halus anak usia 5 tahun, indikator yang digunakan berupa aktivitas nyata seperti menggambar, mewarnai, menggunting, dan sebagainya. Checklist yang baik bersifat terfokus, terbatas pada hal-hal yang dapat diamati, dan membuat observer menandai perilaku sesuai kriteria tersebut. Kemudian yang kedua yaitu rating scale. Rating scale atau skala penilaian adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai objek, perilaku, sikap, atau gejala dengan cara memberikan skor atau kategori dalam tingkatan tertentu. Skala ini berfungsi untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik. Skala penilaian juga merupakan seperangkat pernyataan yang digunakan untuk mengukur atribut tertentu dengan cara memberikan skor pada tingkatan respon yang pilih responden. Kemudian yang ketiga yaitu catatan naratif. Catatan naratif adalah salah satu metode pencatatan dalam observasi yang menyajikan hasil pengamat dalam bentuk uraian deskriptif atau cerita tertulis, tidak seperti checklist yang hanya menandai
ada atau tidaknya suatu perilaku. Catatan naratif berfungsi untuk menggambarkan perilaku, ekspresi, gerakan tubuh, percakapan, maupun interaksi sosial yang terjadi di lapangan secara alami. Kemudian yang keempat yaitu running record. Running record atau catatan berjalan adalah teknik pencatatan yang digunakan dalam kegiatan observasi yang disajikan dalam bentuk narasi secara terperinci yang menggambarkan perilaku subjek secara runtun sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Dalam praktiknya, biasanya pengamat berada di dekat subjek untuk menulis setiap perilaku atau kejadian yang sering muncul dalam turun waktu tertentu. Waktu yang dilakukan dalam catatan juga biasanya singkat, misalnya hanya dalam beberapa menit saja atau sepanjang hari tergantung sesuai kebutuhan dan tujuan pengamat. Ciri khas dari routine record ini adalah mencatat seluruh perilaku yang muncul pada setiap objek. Kelima yaitu time sampling. Time sampling merupakan metode observasi di mana perilaku subjek dicatat hanya pada interval waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Misal setiap 30 detik atau setiap 5 menit. Jadi pengamat tidak menuliskan semua perilaku yang terjadi secara terus-menerus seperti halnya running record, melainkan hanya mencatat apakah perilaku subjek telah terjadi pada waktu yang sudah ditentukan atau tidak. Nah, metode time sampling membutuhkan pengamatan yang menunjukkan berapa sering suatu perilaku terjadi. Perilaku tersebut hanya muncul secara rutin setidaknya setiap 5 menit. 6 yaitu event sampling. Event sampling adalah teknik observasi yang dilakukan dengan cara menunggu sampai muncul perilaku tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian mencatatnya. Metode ini berfokus pada peristiwa atau karakteristik khusus yang dipilih untuk diamati. Misalnya dalam lingkungan belajar atau pengasuh anak, tujuan utamanya adalah untuk memahami penyebab maupun akibat dari perilaku tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu anecdotal record. Anecdotal record atau catatan anekdot adalah metode pencatatan observasi yang disajikan dalam bentuk narasi yang mencatat perilaku khusus yang terjadi pada subjek, baik itu positif ataupun negatif. Kejadian dicatat secara detail dari mulai sikap, gerak, ekspresi subjek, mimik, tekanan suara, atau semua hal yang dapat diamati. Kemudian pengamat memberikan komentar dari peristiwa tersebut berupa sebuah kesimpulan. Nah,